Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momentum bagi negara anggota G20 untuk membahas transformasi digital yang lebih inklusif di dunia. Melalui Digital Economy Working Group, setidaknya ada 3 isu prioritas yang akan dibahas, yakni konektivitas dan pemulihan pasca pandemi, literasi dan kecakapan digital, serta arus data lintas batas negara. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meyakini presidensi Indonesia akan mewariskan keberhasilan membangun ekonomi digital, bakal menentukan arah ekonomi digital di dunia. Meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, diantaranya keamanan siber, ketersediaan akses internet, dan regulasi. Tak hanya kementerian dan lembaga, Kemenkominfo melibatkan akademisi, asosiasi, dan komunitas terkait di industri jasa internet dalam agenda digitalisasi. Keseluruhan Digital Economy Working Group, workshop, dan side events juga membuka potensi kerjasama investasi antar industri jasa telekomunikasi dan internet. Pada presidensi ini, Indonesia akan memfasilitasi diskusi arus data lintas batas negara, serta menumbuhkan interoperabilitas data dengan membahas tantangan terkait privacy, perlindungan data, keamanan data, dan kekayaan intelektual. Sementara di meja Bank Indonesia, agenda ekonomi dan keuangan digital di G20 fokus pada 3 area: sistem pembayaran di era digital, inklusi keuangan digital, serta stabilitas sistem keuangan dan infrastruktur digital, khususnya bagi masyarakat yang kurang terlayani seperti perempuan, pemuda, dan UMKM. Namun agenda juga membahas sumber baru risiko sistemik dari keuangan digital, yang akan fokus tentang risiko cyber, risiko dari penyedia layanan pihak ketiga, implementasi peta jalan pembayaran lintas batas G20, potensi risiko dari aset kripto, serta rekomendasi dalam laporan stablecoin FSB. Bank Indonesia juga mendorong G20 membangun pemahaman dari implikasi penerapan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Konsep rupiah digital juga akan dibahas dalam pertemuan. Penerbitan CBDC masih terus dibahas oleh para bank sentral di seluruh dunia. Jadi kita akan lihat apakah bermanfaat atau tidak kan gitu ya. Intinya CBDC itu kan supaya inklusinya menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu memang pemahaman yang lebih kuat dari G20 atas hal tersebut kan memang kita akan memastikan rencana penerapan CBDC di berbagai negara agar itu tadi dijamin dia tetap menjaga stabilitas sistem keuangan baik domestik maupun internasional. Selain itu juga kita harapkan diskusi juga akan diarahkan untuk melihat beberapa risiko yang mungkin timbul ya. Industri yang bergerak cepat ke arah digital mungkin akan berterima kasih kepada pandemi karena menjadi berkah terselubung. Apalagi struktur ekonomi Indonesia dimotori oleh konsumsi rumah tangga. Dosen Ekonomi Digital Universitas Indonesia Ibrahim Hoylul Rohman mengatakan gross merchandise value yang biasa digunakan sebagai acuan pertumbuhan bisnis dari sektor digital Indonesia tumbuh 47% selama pandemi atau tertinggi di ASEAN. Sayangnya kualitas internet Indonesia masih di bawah negara di ASEAN, ditambah ongkos internet yang terbilang mahal. Tingkat inklusi keuangan digital juga belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan yang memadai. Hambatan ini yang harus diatasi terlebih dahulu sebelum mengembangkan digitalisasi lebih jauh dan lebih luas lagi. Namun juga tentu tidak ada gading yang tidak retak bahwa masih banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di Indonesia, baik terkait dengan level adopsi yang masih kontras antara urban dan rural, kemudian antara Jawa dan luar Jawa yang saat ini mungkin merupakan salah satu program di Bakti untuk mempercepat akselerasi infrastruktur, kualitas dari internet kita yang ternyata di bawah hampir seluruh negara ASEAN yang lain, juga affordability dari internet connection kita yang masih terbilang cukup mahal. Pemerintah berperan sangat penting untuk mengembangkan masa depan dunia digital, termasuk mengidentifikasi tata kelola dan infrastruktur yang dibutuhkan. Namun peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi saat ini memberikan dampak yang lebih produktif dengan risiko yang minim. Inilah yang menjadi pekerjaan bagi kita semua. Desy Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.